Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berjumpa Watford pada putaran ketiga Piala FA musim 2020-2021, Minggu 10 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Old Trafford, United menang dengan skor 1-0. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer harus bekerja keras untuk bisa menang melawan Watford. Walau unggul cepat, United akhirnya mampu mencetak 1 gol sepanjang laga. Satu-satunya gol United dicetak Scott McTominay lewat sundulan kepala. United akan melaju ke babak 4 Piala FA Setan Merah menyusul jejak klub unggulan lain yang juga lolos ke babak 4 seperti Arsenal, Everton, Leicester City, dan Liverpool. Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung Amad Diallo. Pemuda 18 tahun itu akan mewarisi nomor punggung salah satu striker legendaris dalam sejarah Manchester United. Berdasarkan pernyataan resmi Manchester United, Diallo akan menggunakan nomor punggung 19 di MU. Nomor punggung ini merupakan salah satu nomor punggung yang ikonik di skuad MU. Karena nomor ini digunakan pahlawan treble winners MU Dwight Yorke. Nomor punggung ini berbeda jauh dengan nomor punggung yang digunakan Diallo di Atalanta, di mana ia menggunakan nomor punggung 79 di Italia. Nomor punggung 19 di Manchester United memang sudah lama tidak bertuan. Pemilik terakhir nomor punggung ini adalah Marcus Rashford. Rashford tidak lagi menggunakan nomor punggung ini setelah ia berganti nomor punggung menjadi nomor 10 pada tahun 2018 silam. Manchester United juga mengonfirmasi bahwa sang nama yang akan ditempel nomor punggungnya adalah nama depannya, Amad. Sejauh ini, ada harapan yang besar dari para pendukung Manchester United terhadap Diallo. Pasalnya, sang pemuda dijuluki sebagai Messi dari Pantai Gading. Bek Manchester United Eric Bailly merasa gembira dengan bergabungnya Amad Diallo ke skuadnya. Bailly siap menjadi mentor dan membantu proses adaptasi Diallo di skuad Setan Merah. Bailly menyebut bahwa Diallo merupakan salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Pantai Gading saat ini. Namun ia berharap sang pemain diberikan waktu untuk beradaptasi dan berkembang di MU. Bailly tahu bahwa tidak mudah untuk pemain berusia 18 tahun datang ke klub baru. Jadi ia menawarkan diri untuk menjadi mentor Diallo yang merupakan rekan senegaranya. Diallo sendiri saat ini masih belum terbang ke Manchester. Ia masih mengurus visanya di Italia dan beberapa hari lagi ia bakal bergabung di skuad Setan Merah. Mantan asisten Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, ragu Manchester United bakal aktif di bursa transfer. Dia melihat United cukup puas dengan skuad yang ada saat ini. Bursa transfer Januari 2021 telah resmi dibuka. Manchester United banyak dikaitkan dengan pemain lain, bukan hanya Jack Grealish. Setan Merah juga disebut ingin membeli Ben White. Namun, Meulensteen tidak melihat ada keinginan menambah pemain lagi di benak Ole Gunnar Solskjaer. Sang manajer maupun pihak klub akan lebih fokus pada pemain yang ada. Meulensteen sendiri yakin dengan skuad Manchester United saat ini. Jika tidak ada hal yang buruk yang menimpa tim sehingga banyak pemain absen, maka United punya skuad yang kompetitif untuk bersaing. Donny van de Beek belum mendapatkan kesempatan tampil lebih banyak di Manchester United. Pemain Belanda itu dilaporkan kecewa dengan keadaannya tersebut. Van de Beek bergabung bersama MU pada awal musim ini. Gelandang 23 tahun itu direkrut Setan Merah dari Ajax Amsterdam dengan bandrol 40 juta pound sterling. Sejak didatangkan ke Old Trafford, Van de Beek baru tampil 10 kali di Liga Inggris. Dia lebih banyak dimainkan sang manajer Ole Gunnar Solskjaer dari bangku cadangan, serta baru tampil 2 kali sebagai starter. Tidak hanya itu, Van de Beek bahkan tidak diberi kesempatan bermain ketika MU menjalani laga Boxing Day. Dia baru dimainkan lagi sebagai pemain pengganti ketika Setan Merah tumbang 0-2 dari Manchester City di Piala Liga Inggris. Kurangnya jam bermain di Manchester United kabarnya membuat Van de Beek geram. Melansir Mirror, gelandang jebolan Jong Ajax itu bahkan sampai tidak mau memberikan wawancara lantaran kadung ngambek dengan klubnya tersebut.
Kekecewaan Van de Beek kepada MU tentu beralasan. Dia terancam kehilangan posisi di timnas Belanda dalam ajang Piala Eropa 2020. Apalagi dirinya kehilangan banyak waktu bermain di klub. Frank de Boer, pelatih timnas Belanda, bahkan sudah mewanti-wanti Van de Beek atas situasinya di MU saat ini. Van de Beek didesak untuk segera meminta kejelasan kepada Solskjaer soal statusnya di skuad Setan Merah. Manchester United telah menyelesaikan kesepakatan 37 juta pound sterling dengan add-ons untuk Amad Diallo dengan Atalanta pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2020. Namun MU tetap meninggalkan pemain berusia 18 tahun itu di Atalanta. Setelah 4 bulan, Diallo akhirnya bergabung dengan MU. Pemain sayap asal Pantai Gading itu telah menandatangani kontrak hingga akhir Juni 2025 dengan opsi perpanjangan setahun. Terlepas dari usianya yang masih muda dan hanya memiliki sedikit pengalaman bermain di tim utama Atalanta selama 24 menit, Diallo dianggap sebagai rekrutan utama. Dia diharapkan bisa meningkatkan opsi menyerang MU. Back MU Eric Bailly yakin Diallo memiliki masa depan cerah di Old Trafford. Tetapi pemain asal Pantai Gading itu telah meminta kepada para fans MU untuk tetap tenang dan kedatangan Diallo. Amad Diallo menyampaikan kata-kata pertamanya kepada para penggemar MU setelah resmi menjadi pasukan Setan Merah. Dia mengungkapkan kegembiraannya untuk bergabung dengan tim Liga Inggris tersebut. Meski baru berusia 18 tahun, Diallo diyakini sudah siap masuk tim utama. Di Atalanta, Diallo sudah ikut tim utama dan dipuji Papu Gomez sebagai titisan Messi. Sebuah kabar menarik datang dari Newcastle. Tim Premier League itu berencana mendatangkan 3 pemain Manchester United di bursa transfer kali ini. Menurut laporan tersebut, 3 pemain tersebut adalah Jesse Lingard, Brandon Williams, dan Phil Jones. The Magpies punya masalah yang cukup serius dengan lini pertahanan mereka, sehingga mereka kedatangan Jones dan Williams diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Sementara Jesse Lingard juga diinginkan Bruce karena ia yakin sang pemain bisa memberikan sesuatu yang ekstra untuk lini serang Newcastle United. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak keberatan melepaskan ketiga pemain tersebut. Pasalnya baik Jones, Lingard, dan Williams sama-sama membutuhkan jam bermain dan MU tidak bisa memberikan itu. Jadi mereka menilai lebih baik jika ketiganya dipinjamkan ke Newcastle. Selain itu, kepergian 3 pemain ini sedikit mengurangi beban ekonomi MU. Untuk Brandon Williams, Newcastle harus berjuang ekstra keras karena ada cukup banyak tim yang tertarik kepada bek kiri MU tersebut. Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa menggaransi kesempatan bermain yang lebih banyak kepada pemain Manchester United, yaitu Timothy Fosu-Mensah. Oleh karenanya, ia mempersilahkan sang pemain untuk mencari klub lain di bulan Januari ini. Jumlah penampilan Fosu-Mensah yang minim disebabkan oleh keputusan Manchester United meminjamkannya ke klub lain, seperti Crystal Palace dan Fulham. Namun ia tidak lagi melakoni peran pemain pinjaman sejak musim kemarin. Meski demikian, Fosu-Mensah tetap tidak mampu merebut tempat reguler dalam starting 11 Manchester United sampai musim ini. Alhasil Solskjaer tidak punya pilihan lain selain membukakan pintu keluar buat pemain berusia 23 tahun itu. Solskjaer sendiri tidak mengungkapkan kemana dan kapan Fosu-Mensah bakalan berlabuh. Yang pastinya, ia tidak bisa memberikan garansi bermain kepadanya jika memutuskan untuk bertahan di Old Trafford. Sebuah kabar baik datang bagi AC Milan. Raksasa Italia itu diberitakan bisa mengamankan jasa Diogo Dalot dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah mengizinkan Dalot untuk pergi dari MU. Sang pelatih menilai bahwa Dalot adalah pemain surplus di skuad MU karena ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan Solskjaer. Daripada menganggur di MU, Solskjaer menilai lebih baik sang bek pergi ke klub lain yang menginginkannya. Menurut gosip lain yang beredar, Manchester United sudah menentukan mahar transfer untuk Diogo Dalot. Mereka kabarnya tidak akan menjual sang bek terlalu mahal karena ia memang kurang bersinar di MU. Setan Merah kabarnya hanya akan membandrol sang bek di angka 20 juta pound sterling. Diogo Dalot sejauh ini mencatatkan 13 penampilan di AC Milan. Ia berhasil membuat 1 gol dan 2 assist bagi Rossoneri. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kieran Trippier nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pemain Atletico Madrid itu dilaporkan masuk dalam daftar prioritas belanja Manchester United.
Manchester United digosipkan berburu bek kanan di bulan Januari ini setelah mereka melepaskan Diogo Dalot sebagai pemain pinjaman ke AC Milan. Ada beberapa sosok bek kanan yang dilaporkan masuk dalam daftar transfer MU. Salah satunya adalah Kieran Trippier. The Athletic mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius mendambakan Trippier. Mereka memasukkan sang bek ke dalam daftar prioritas transfer mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Trippier karena belajar dari kisah sukses Alex Telles. Di musim panas ini, United mendatangkan Telles sebagai pesaing Luke Shaw. Hasilnya, performa Shaw cenderung meningkat karena bersaing dengan bek asal Brazil itu. Trippier yang merupakan pemain berpengalaman diharapkan bisa memberikan dampak yang sama kepada Aaron Wan-Bissaka. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United baru akan mengejar Trippier di musim panas nanti. Ini dikarenakan Trippier saat ini tengah mendapatkan hukuman berat karena terlibat perjudian. Itulah mengapa MU menunggu hukumannya selesai terlebih dahulu, sembari berharap mahar transfernya turun. Laporan yang beredar juga mengungkapkan bahwa MU bakal kesulitan mendapatkan Trippier karena Atletico Madrid ogah berpisah dengan pemain timnas Inggris tersebut. Pemain Manchester United Facundo Pellistri seharusnya bisa menjalani laga debutnya saat bertemu Watford di ajang Piala FA. Sayangnya harapan itu sirna begitu hasil tes terbarunya keluar. Facundo Pellistri disebut-sebut akan tampil pada pertandingan melawan Watford. Sayang, ia tidak bisa menjalani debutnya lantaran dinyatakan positif COVID-19. Kabar tersebut diungkapkan oleh Equipo Talent Management Associates baru-baru ini. Pemain berkebangsaan Uruguay itu harus menjalani masa isolasi dan tidak diperkenankan tampil saat Manchester United menghadapi Watford. Belakangan ini, Pellistri kerap berlatih bersama tim utama. Namun sejauh ini Manchester United belum melaporkan adanya kasus positif COVID-19 di antara Bruno Fernandes DKK. Pellistri tidak mengalami masalah dalam hal adaptasi meski baru pertama kali menginjakan kaki di Inggris, sebab rekan senegaranya Edinson Cavani selalu memberinya bantuan.